Kasihan sekali capres dari Partai Nasdem ini. Dan ternyata ya, suara Anies Baswedan di Jawa Timur dan Jawa Tengah saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Keceplosan, borok Anies dibongkar Nasdem, sebut Anies tak bisa tandingi pasangan lain di Jatim Jateng, Nasdem siap hengkang tinggalkan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies, selamat tinggal. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, Effendi Koiri atau Gus Coy, mengaku khawatir suara Anies Baswedan tergerus oleh dua bakal calon presiden atau baca pres lain, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sebab menurut dia, saat ini suara Anies belum signifikan di dua provinsi yang semestinya menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden atau pilpres. Dua provinsi ini, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kata Gus Coy, kalau di dua wilayah itu tidak bisa menandingi pasangan lain, ya wassalam. Gus Coy menyatakan itu saat ditanya mengenai hasil survei indikator politik terkini yang menyebut suara Anies di posisi ketiga atau di bawah Prabowo dan Ganjar. Maka dari itu, Gus Coy berharap hasil survei ditanggapi serius oleh partai pengusung Anies dan relawan agar mulai bergerak merebut suara di Jateng dan Jatim dan juga tetap menjaga mayoritas wilayah lain yang sudah unggul. Apakah yang disampaikan oleh elit Nasdem itu sebagai bentuk upaya partai Nasdem akan meninggalkan Anies? Karena pernyataan Gus Coy itu menunjukkan pesimistis terhadap kualitas Anies. Jika memang benar terjadi, maka posisi Anies Baswedan sebagai calon presiden terancam. Anies bisa ditendang atau yang lebih parah ditinggalkan. Sedangkan Surya Paloh akan hengkang mencari koalisi lain untuk menyelamatkan partainya. Dan Anies akan tinggal bersama PKS karena Demokrat sudah sakit hati dan ke PDIP. Gus Coy mengatakan bahwa suara Anies juga akan ditentukan oleh figur calon wakil presiden atau cawapres. Oleh karena itu, ia berharap figur cawapres Anies nantinya dapat mendongkrak suara mantan gubernur DKI Jakarta itu. Lebih jauh, Gus Coy menilai suara Anies yang terkesan stagnan di posisi ketiga bukan karena acara apel siaga perubahan yang digelar Nasdem tak sesuai harapan. Menurut dia, survei itu tak terkait acara sebab survei digelar pada 20-24 Juni 2023. Sedangkan apel siaga perubahan pada 16 Juli. Diberitakan sebelumnya, hasil survei indikator politik Indonesia memperlihatkan baca pres Prabowo Subianto menang tipis dari Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, keunggulan Prabowo pihaknya temukan dari sejumlah simulasi dalam survei yang digelar 20-24 Juni 2023. Dalam simulasi 34 nama semi terbuka misalnya, Prabowo menempati urutan teratas dengan elektabilitas 31,6%, dibayangi Ganjar 31,4%, sementara Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Bakal capres lainnya, Anies Baswedan, tertinggal cukup jauh. Berada di urutan ketiga, Anies meraup 17,6% suara, sementara di urutan keempat terdapat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 4%, Erick Thohir 1%, dan Mahfud MD 0,8%. Apa yang menimpa Anies ini tentu bukan karena ada campur tangan politik atau penguasa, karena memang sudah nasib Anies dan ulah Anies sendiri. Anies seperti manusia kayu mati. Jenis kayu mati adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya dengan tepat di lokasi yang ditempatinya. Lebih mudahnya, kita anggap dia sebagai salah memilih jenis pekerjaan karena keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas yang diembannya memang tidak dia miliki. Manusia jenis ini hanya mungkin bermanfaat saat dia tidak ada, karena keberadaannya justru selalu menjadi beban tambahan. Itulah mengapa di Jateng dan Jatim Anies kalah telak, karena memang cara kerja Anies yang banyak omong tidak cocok untuk warga Jateng dan Jatim dengan tipikal pekerja keras dan tidak banyak omong. Dengan fakta yang seperti ini, apakah mungkin Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Dan dengan kondisi survei Anies Baswedan yang terus turun dan stigma yang menempel di Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, jelas
bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies. Dibongkar Denny Siregar, stigma kental Anies sebagai bapak politik identitas bikin para bohir berpikir ulang biaya Anies nyapres, gagal jadi capres nis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar memprediksi biaya untuk Pilpres 2024 bagi para calon presiden seperti bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Denny Siregar mengatakan pada tahun 2019 biaya untuk Pilpres mencapai nominal 7-8 triliun rupiah. Dan 2024 diprediksi naik menjadi 10-12 triliun rupiah untuk memenuhi sejumlah kebutuhan, seperti kampanye, bayar saksi di TPS, dan lain-lain. Sehingga capres yang akan maju tidak cukup bermodal semangat, harus mempunyai modal yang kuat. Lebih lanjut, menurut Denny, para bohir berpotensi tidak mau membiayai Anies untuk maju Pilpres 2024 karena dua alasan, yaitu elektabilitasnya dalam survei terus menurun dan cap bapak politik identitas sejak Pilkada DKI 2017. Hal ini jelas, bohir-bohir di Pilpres 2024 akan berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungan Anies. Contoh saja Yusuf Kalla atau JK, salah satu bohir Anies dan juga mentor Anies ini secara terang-terangan tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sedari awal memang sudah banyak penolakan terhadap Anies yang tidak sebanyak yang terjadi pada Pak Jokowi waktu itu. Sikap anti terhadap Pak Jokowi justru banyak dilakukan di masa kampanye bahkan hingga ke sekarang. Penerimaan terhadap Pak Jokowi juga lebih umum, sementara Anies lebih tersegmentasi, yang mana hal tersebut tentu akan membatasi pergerakan Anies ke depan. Nah, agaknya itulah yang patut dipertimbangkan oleh para bohir-bohir Anies termasuk JK. Bahwa mendukung Anies belum sudah dihadapkan pada penghalang besar. Potensi Anies sudah mentok, tidak punya cukup isu sebagai modal setahun ke depan demi memantapkan dirinya. Belum lagi ampas dari politik identitas lalu, serta juga dari peta persebaran yang diperkirakan sebagai daerah penerima Anies. Di Pulau Jawa, Anies hanya kuat di sebagian bagian barat, sementara seperti diketahui, Jawa adalah kunci. Di luar Jawa, paling-paling di sebagian Pulau Sumatera, sebagai Kalimantan dan Sulawesi. Bagian timur Indonesia berat untuk menerima Anies. Jika para bohir ini hengkang dan tidak lagi mendukung Anies, kemungkinan besar Anies akan gagal menjadi capres. Karena duit Anies gak bakal cukup untuk memenuhi biaya pemilu 2024 nanti, yang ditaksir mencapai 10 triliun rupiah. Gerakan khilafah dan politik identitas memang akan gencar dilakukan relawan Anies dalam Pilpres 2024. Sikap waspada gerakan khilafah dan strategi politik identitas harus dilakukan karena relawan Anies sudah bergerak di Lampung. Ken Setiawan ingatkan waspada khilafah dan politik identitas. Karena di Lampung, relawan Anies gencar mengajak pilih Anies dengan janji berdirinya sistem khilafah di Indonesia. Peristiwa Pilkada DKI 2017 tentu akan terulang kembali. Dari masjid, seruan pilih Anies akan dilakukan, termasuk mendiskreditkan rival politik. Tanpa sikap tegas Dewan Masjid Indonesia atau DMI, bukan mustahil strategi kemenangan Pilkada DKI akan ditiru dalam Pilpres 2024. Relawan Anies Baswedan Ormas Bang Japar atau Kebangkitan Jawara dan Pengacara juga sudah bertekad akan merebut kekuasaan dan usir anti-khilafah dari Indonesia. Relawan Anies Bang Japar yakin Kementerian Republik Indonesia dari Allah, karena itu khilafah harus berdiri. Ketua Umum Ormas Bang Japar relawan Anies adalah Fahira Fahmi Idris, anggota DPD Putri politikus Golkar dan mantan Menteri Perindustrian era SBY, Fahmi Idris. Ormas Bang Japar atau Kebangkitan Jawara dan Pengacara, karena suami Fahira adalah Adwin Rahadian, seorang pengacara yang dikenal dekat dengan para Jawara Banten dan Betawi.
Jadi wajar jika para bohir ini pada mundur mendukung dan membiayai Anies karena polarisasinya yang tinggi dan tingkat menangnya sangat rendah. Jika sudah begini, bisa jadi Anies gagal menjadi capres di 2024. Bagaimana kalau menurut Anda?